Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan buku yang berjudul Perjalanan Menuju Hidayah, Air Mata Perpisahan. Berbekalah di dunia ini dengan sedikit-dikitnya berbekalan, karena suatu masa semuanya akan engkau tinggalkan. Tutuplah mata dari dunia dan segala gemerlap penghuninya. Niscaya mereka akan meninggalkanmu. Lalu hiaslah dunia itu dengan amal baik untuknya. Perangilah segala kelezatan dunia sebatas yang engkau bisa. Sungguhnya berjihad melawan hawa nafsu adalah yang terbaik untuk kita. Dunia hanyalah negeri kebinaan belaka. Sungguhnya kekuasaan penghuninya akan sirna. Sore hari itu ia mendengar mereka berbincang-bincang. Hari lab kemungkinan adalah besok, karena melihat ia ikut nimbrung bersama mereka dengan membicarakan pembicaraan. Mereka segera melemparkan kepadanya beban yang berat, yakni minta kepadanya, padahal ia masih kecil, untuk mendengar dentuman meriam yang sangat yang mengisyaratkan bahwa bulan ini belum sempurna dan bahwa bulan ini adalah hari lab. Ia menerima kewajiban itu dengan tekad yang kuat dan kejantanan yang tampak di masa kecilnya itu. Ia meninggalkan mainan yang ada di sekelilingnya, melupakan teman-teman bermainnya, tekun mendengarkan segalanya, dan menajamkan panca inderanya, seolah-olah hari lab adalah tanggung jawabnya. Ia naik ke bagian rumahnya yang paling tinggi, lalu keluar dari halaman, dan akhirnya ia memilih jendela yang paling sepi dan paling jauh dari keramaian. Waktu-waktu berlalu untuk menunggu. Pada masa itu ia terus menunggu pulang pergi ke rumahnya. Namun beberapa saat kemudian telinganya bergetar karena gembiranya, yakni ketika mendengar suara-suara meriam. Hal itu semakin jelas ketika imam masjid langsung berhenti untuk menunaikan sholat tarawih. Maka jelas baginya bahwa sudah diputuskan hari Lid besok. Mulai dari malam yang gelap itu bahwa bulan sabit Syawal sudah muncul. Dia berjalan tergesa-gesa ke rumah neneknya untuk menyampaikan kabar gembira yang tunggu-tunggu orang banyak, yang telah ditunaikan secara baik-baik. Suaranya sudah lebih dahulu sampai ke segala penjuru rumahnya yang mengumumkan kedatangan hari Lid besok. Namun saking terkejutnya ia segera berhenti. Secara sekilas ia melihat neneknya sedang berada dalam musolahnya dalam keadaan berlinang air mata. Ia mendekati neneknya itu dan berteriak, mengumumkan kedatangannya dan kedatangan hari Lid besok. Kedua matanya mengikuti jatuhnya air mata neneknya itu di dalam musola. Sang nenek baru menyadari kehadirannya dan mengangkat kepalanya. Ia menyembunyikan air matanya dengan tangannya serta mengelap keningnya. Ia menunjukkan kegembiraannya karena melihat cucunya itu bergembira dengan kedatangan hari Lid. Beberapa tahun yang panjang berlalu dari umurnya, ia mulai mengetahui bahwa air mata itu adalah ungkapan yang jujur dari perpisahan dengan bulan yang agung, hari-hari yang penuh kemuliaan, yakni bulan Ramadan. Itu adalah kesedihan dari orang yang bergembira dengan datangnya musim penuh kebajikan. Lalu kemudian berakhir. Yang tertinggal adalah dalam dirinya adalah rasa berat untuk berpisah dengan bulan itu. Bulan kebajikan dan bulan sedekah yang akhirnya menjadikannya berangan-berangan. Seandainya seluruh bulan dalam satu tahun adalah bulan Ramadan, setelah anak itu besar dan jadi seorang perjaka, ia melihat bahwa barometer itu telah menjadi terbalik dan persoalannya telah berubah. Situasi dan kondisi telah berganti. Ia melihat dengan bola mata kepalanya sendiri yang pernah digunakan untuk melihat tetesan air mata neneknya adalah orang-orang yang bergembira mendengar pengumuman Lid dan berlari meninggalkan Ramadan. Ia melihat orang yang meninggalkan segala ibadah dan ketaatan seiring dengan diumumkannya waktu Lid. Seolah-olah fajar hari Lid adalah pengumuman untuk meninggalkan segala ketaatan dan kewajiban dan izin untuk memulai musim penuh kemaksiatan dan keharaman. Ia semakin yakin dengan hal itu ketika ia mendengar imam mengangkat suara di atas mimbar pada sholat Jumat yang mengakhiri bulan Ramadan. Sementara masjid tinggal bersih, sedikit saja orang yang sholat. Ia bertanya-tanya, sementara bayangan air mata dia melihat di pipi neneknya, dan kepahitan perpisahan tersirat di matanya, di wajahnya. Apakah begini gersangnya kita meninggalkan Ramadan dan dengan terus berbuat kesalahan? Apakah masjid hanya dikenal dan Al-Quran hanya dibaca di bulan Ramadan saja? Pada bulan Ramadan adalah ibarat sekolah yang mendidik jiwa
untuk tetap memiliki tekad dan semangat yang sama sepanjang tahun tanpa mengenal lelah, bosan, dan atau loyo. Akan tetapi, apa yang kita lihat pada hari ini ketika berpisah dengan Ramadan, berarti berpisah dengan masjid hingga tahun berikutnya, lupa lagi menunaikan ibadah sunnah dan bahkan meninggalkan yang wajib. Kalau Allah berfirman dalam Al-Quran, beribadahlah kepada Rabbmu hingga datang kepadamu keyakinan. Yang dimaksud dengan keyakinan adalah kematian, bukan meriam di hari Led. Cukup sekian yang saya bacakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.